Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali mengikuti perkuliahan, dan pada saat ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya, Bapak Siti Nur Hasya, dan rekan saya, Sela Mardianti. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai tujuan dan sistem evaluasi belajar bahasa Arab. Dengan pembahasan diantaranya pertama, yaitu pengertian evaluasi, kemudian tujuan evaluasi, objek evaluasi, alat-alat pembelajaran evaluasi, evaluasi komponen bahasa, dan tes kemampuan keterampilan bahasa Arab. Baik, kita langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian evaluasi. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui ya teman-teman, bahwasannya evaluasi itu adalah suatu istilah yang lebih komprehensif daripada tes maupun pengukuran ataupun penilaian. Dan pada hakikatnya, evaluasi itu adalah suatu proses yang sistematis. Jadi, evaluasi itu adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai, dan arti dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria dalam rangka pembuatan keputusan. Kemudian, evaluasi itu tersendiri merupakan berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang mengandung kata dasar value, artinya nilai. Sedangkan secara istilah, evaluasi itu berkaitan dengan keyakinan bahwa suatu hal baik atau buruk, benar atau salah, kuat atau lemah, cukup atau belum, dan sebagainya. Nah, untuk memberi pemahaman mengenai evaluasi ini, sebagaimana yang dikutip oleh Ainin, Thohir, dan Asrori, maka Groenland dan Lin, yang merupakan seorang pakar evaluasi pengajaran, mengemukakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data-data untuk menentukan apakah seorang siswa itu dipandang telah mencapai target pengetahuan atau keterampilan yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Kemudian, dari definisi-definisi ini, pada intinya evaluasi itu jadi merupakan suatu proses penilaian yang sistematis terhadap suatu hal untuk menganalisis dan mengukur tentang benar atau salah. Nah, kemudian tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi dalam pembelajaran itu terdapat tujuan evaluasi sebelum ke tujuan evaluasi ya. Ini dalam pembelajaran itu terdapat 4 komponen. Yang pertama itu ada tujuan, kemudian materi, metode, dan evaluasi. Nah, lihat dari segi prosesnya, setiap pembelajaran itu terdiri dari 3 tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Dan untuk evaluasi sendiri itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu pembelajaran, yang mana merupakan bagian terakhir dalam tahap pembelajaran, walaupun evaluasi juga dapat dilakukan pada saat di tengah proses pembelajaran. Nah, secara umum, kita masuk ke tujuanan nih. Secara umum, dalam bidang pendidikan, tujuan evaluasi itu ada 2. Yang pertama, memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik. Yang kedua, mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang diterapkan oleh pendidik serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik. Jadi secara umum, evaluasi ini memperoleh apakah si siswa itu sudah sampai pada tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Kemudian
Yang kedua itu mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas mengajarnya dengan metode ajar yang diterapkan. Tuh, kalau misalkan nanti didapati kalau metodenya udah memang bagus, berarti akan dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan kalau misalkan metodenya kurang cocok nih, kurang ini, mungkin ada kemungkinan ditambah atau diganti. Seperti itu. Jadi evaluasi itu kegunaannya seperti untuk memperoleh pembuktian dan mengukur gitu ya. Kemudian secara khususnya tujuan evaluasi itu yang pertama untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Jadi peserta didik nanti dengan adanya evaluasi ini dapat terangsang sehingga menjadi bisa lebih meningkat lagi gitu. Oke, yang kedua, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan ataupun ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran. Tentu ya, dengan adanya evaluasi, kita jadi tahu nih, apa sih faktor yang menyebabkan peserta didik ini berhasil? Apa faktor yang menyebabkan peserta didik kok tidak berhasil gitu dalam suatu pembelajaran? Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu tentang objek evaluasi. Nah, secara spesifik, objek evaluasi itu dalam pembelajaran bahasa Arab itu adalah apa yang dipelajari dalam proses pembelajaran bahasa itu sendiri. Jadi, apa yang dipelajari dalam proses pembelajaran bahasa itu sendiri. Karena apa? Karena objek utama evaluasi pembelajaran bahasa kan merupakan apa yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa. Maka evaluasi pembelajaran bahasanya pun akan seiring dengan perubahannya proses pembelajaran dalam bahasa, seiring dengan perubahan bahasanya sendiri. Karena bahasa itu kan sifatnya dinamis ya, terus berkembang, nggak tetap gitu. Nah, kalau proses pembelajaran bahasa itu, misalnya, kalau proses pembelajaran bahasanya itu lebih ditekankan pada penguasaan teori-teori bahasa, maka evaluasinya pun akan ditekankan pada segi penguasaan teori bahasa. Sebaliknya, kalau misalkan si proses pembelajaran bahasanya itu lebih ditekankan pada penguasaan keterampilan bahasa, misalnya seperti menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis, maka evaluasinya pun akan ditekankan pada segi-segi hal itu. Ada segi-segi menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis. Jadi disesuaikan. Oke, mungkin itu pemaparan dari saya. Lanjut pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alat-alat pembelajaran evaluasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Sela Mardianti. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Ulpa yang telah memaparkan presentasinya. Nah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri yaitu Sela Mardianti. Sebelumnya, Ulpa kan telah memaparkan presentasinya itu tentang apa itu pengertian evaluasi, tujuan evaluasi, dan objek evaluasi. Selanjutnya yaitu ada juga alat-alat pembelajaran evaluasi atau disebut juga dengan wasail at-takwim. Nah, di dalam alat-alat pembelajaran evaluasi atau disebut juga dengan wasail al-takwim ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu alat evaluasi berbentuk tes atau wasail al-ikhtibariyah. Nah, jadi di dalam alat evaluasi berbentuk tes ini juga ada poinnya. Ada 3. Yang pertama yaitu ada tes objektif, ada tes jawaban singkat, dan ada juga tes uraian. Nah, di dalam tes objektif ini ada yang tes yang dibuat sedemikian rupa sehingga hasil tes itu dapat dinilai oleh siapapun dengan menghasilkan nilai yang sama. Jadi kayak tes objektif ini kayak soal tesnya itu berupa PG gitu. Jadi bisa dinilainya itu oleh siapa aja gitu, bahkan oleh murid ataupun mahasiswa gitu. Jadi nggak sekedar dosen atau guru. Nah, yang kemudian yaitu ada juga tes jawaban singkat. Tes jawaban singkat yaitu kayak misalnya mengisi kata-kata yang belum lengkap gitu. Jadi si kata-kata itu tuh emang belum lengkap. Jadi ada kalimat nih, kata itu tuh ada yang kosong. Misalnya
ibu sedang titik-titik di dapur. Nah, yang titik-titik itu dilengkapi apa sih gitu. Nah, jadi di jawabannya itu apa? Misalnya sedang masakkah, sedang tidur, mencuci atau apa gitu. Jadi dilengkapi. Jadi kalau misalnya jawabannya masak, berarti ibu sedang masak di dapur. Otomatis kan nggak mungkin nyuci atau tidur kan gitu ya. Itu yang disebut dengan tes jawaban singkat. Nah, kemudian juga ada tes uraian atau tes esai. Nah, jadi kalau tes uraian atau tes esai ini, jadi jawabannya itu bersifat uraian atau penjelasan. Jadi penjelasan kita beda halnya dengan PG. Kalau misalnya PG mah kan emang udah di ini, maksudnya ada jawabannya tapi beberapa, tinggal kita milih si jawaban itu. Kalau misalnya esai, emang penjelasan kita gitu. Jadi dari sesuai pikiran kita kayak gitu. Terus dalam penilaiannya itu nggak bisa dibantu oleh mahasiswa ataupun siswa gitu. Jadi harus oleh dosen atau guru itu sendiri kayak gitu. Kemudian ada alat evaluasi berbentuk non-tes atau disebut juga dengan wasail ghair al-ikhtibariyah. Nah, di dalam alat evaluasi berbentuk non-tes ini tuh kayak ada pengamatan, jadi kayak observasi kayak gitu lagi. Ada juga angket ya, ada wawancara atau interview, ada skala penilaian, bagian partisipasi, daftar cek atau daftar cocok, portofolio, bahkan riwayat hidup. Nah, itu yang disebut dengan alat evaluasi berbentuk non-tes atau wasail ghair al-ikhtibariyah. Nah, selanjutnya yaitu tentang evaluasi komponen bahasa. Nah, di dalam evaluasi komponen bahasa ini juga ada beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang bentuk tes kosakata atau disebut juga dengan mufrodat. Nah, jadi tes kosakata atau mufrodat ini menerangkan tentang penguasaan kosakata kita gitu. Jadi di dalam tes kosakata ini tuh ada beberapa teknik yang dapat diterapkan untuk menguji kompetensi siswa terkait dengan kosakata. Jadi ada maksudnya beberapa teknik nih dalam menerapkan untuk siswa dalam pengujiannya. Nah, yang pertama itu kayak misalnya menunjukkan benda asli, miniatur, foto atau gambar. Jadi misalnya si siswa itu nggak tahu nih apa itu pulpen, maksudnya bahasa Arabnya. Ya, maksudnya gini, kolam kan kolamun artinya pulpen. Nah, si siswa ini nggak tahu misalnya kolamun itu apa sih gitu. Nah, si guru itu menunjukkan gambarnya, jadi gambarnya kayak gitu. Jadi ada kolamun, maksudnya ini yang disebut dengan pulpen tuh sambil yang disebut dengan kolam itu. Jadi sambil menunjukkan si benda itu. Jadi siswa itu dapat mengerti apa itu kolam. Jadi, oh, kolam itu pulpen, kayak gitu. Kemudian ada juga yang memperagakan kata tersebut. Nah, misalnya memperagakan kata tersebut itu kayak misalnya ana adkhul, misalnya ana adkhul, saya masuk. Nah, jadi si guru itu misalnya sedang situasinya itu sedang di kelas ya. Nah, jadi memperagakan misalnya si guru itu dari luar kelas masuk ke kelas. Jadi ana adkhul. Jadi kayak gitu. Jadi memperagakan. Jadi oh saya itu masuk, saya sedang masuk. Jadi maksudnya kayak gitu. Jadi si siswanya itu paham gitu. Oh, adkhul itu artinya saya sedang masuk kayak gitu. Kemudian ada yang memberikan padanan kata sinonim. Jadi kalau misalnya kata sinonim itu kayak misalnya gini, mana mudaris. Nah, misalnya mudaris ya. Nah, sedangkan si siswa itu nggak paham, nggak tahu artinya mudaris itu apa sih gitu. Nah, kan mudaris itu artinya guru ya.
Jadi guru itu kan maksudnya ada beberapa bahasa Arab yang banyak, maksudnya jadi ada mudaris, ada al-ustad, ada ustad, ada mualim. Nah, jadi sebelum kita ngasih tahu bahwa mudaris itu bahasa Indonesianya guru, kita tuh ngasih dulu jadi yang persamaannya. Kayak misalnya mudaris ya deh, al-ustad. Intinya menjadi sama bahasa Arabnya itu al-ustad atau mu'alim. Jadi, oh kan misalnya siswa itu tahu, oh jadi mudaris itu kan sama ya ustadz, berarti oh jadi guru, kayak gitu. Jadi paham. Nah, kemudian ada juga lawan kata. Tadi kan sinonim ya persamaannya. Terus ada antonimnya. Kalau antonim itu kayak misalnya yang tadi nih. Kayak misalnya dakhola. Dakhola itu kan artinya masuk ya. Kalau misalnya khoroja artinya keluar. Nah, si siswa itu nggak tahu bahasa Arabnya khoroja, bahasa Indonesia khoroja gitu. Jadi, dakhola antonim khoroja gitu. Maksudnya jadi, oh jadi kan dakhola tadi masuk ya gitu. Berarti khoroja keluar gitu. Jadi kan si siswa itu, oh iya tahu-tahu gitu. Jadi sebelum kita ngasih tahu, si siswa, maksudnya si siswa itu bisa paham dari kata antonim itu gitu. Kemudian ada juga yang meminta siswa membaca berulang kali kosakata yang diberikan. Jadi kita tuh misalnya kan tadi baitun rumah, misalnya baitun rumah. Jadi terus aja diulang misalnya sampai beberapa kali sampai si siswa itu paham dan ingat gitu, mengerti kayak gitu. Kemudian juga ada yang langsung yang membuka dan mencari makna kata dalam kamus gitu. Tapi jadi langsung aja gitu. Jadi kan si siswa tuh nggak tahu nih apa bahasa Arabnya pulpen misalnya atau bahasa Indonesianya kolam gitu kan. Nah, itu tuh langsung nyari di kamusnya gitu. Langsung nyari di kamus itu yang maksudnya langsung nggak dicari ini, tapi maksudnya kita nyari di dalam kamusnya itu sama siswanya gitu. Kita mah hanya membantunya saja kayak gitulah. Kemudian ada juga yang kedua yaitu bentuk tes bahasa atau qawaid ya. Nah, kalau misalnya bentuk tes bahasa atau qawaid ini adalah untuk mengukur kemampuan siswa. Jadi untuk menggunakan tata bahasa dengan tepat di dalam keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, di dalam tes tata bahasa ini tuh apa sih? Yang dalam bahasa Arabnya itu dikenal dengan tes qawaid. Jadi lebih banyak difokuskan pada pembentukan kata sorof dan tes pembentukan kalimat nahu gitu. Jadi ini mah lebih ke nahu sorofnya gitu. Nah, jadi untuk menguji kemampuan siswa pada aspek tata bahasa bisa dilakukan dengan cara misalnya ya, ada beberapa poin tapi saya ambilnya cuman hanya beberapa, jadi nggak semua. Kayak misalnya kalimat dengan pelengkap struktur. Jadi kan guru menyediakan kalimat-kalimat yang dihilangkan salah satu katanya. Jadi bagian yang kosong ini harus diisi oleh siswa dengan kata yang tepat secara gramatikal. Jadi misalnya kan ada nih kalimatnya itu udah tersusun, maksudnya udah tersusun. Tapi ada satu kalimat yang dikosongkan. Nah, kalimat yang dikosongkan itu diisi oleh si siswa itu, kayak gitu. Kemudian ada juga yang menggabungkan. Jadi kan guru itu menyediakan beberapa kalimat tunggal dengan kata penghubung gitu. Lalu meminta siswa menggabungkan kalimat-kalimat tersebut gitu. Jadi kan misalnya ada 2 kolom nih. Yang kolom A itu misalnya bahasa Arab semua, yang kolom B bahasa Indonesia semua, tapi semuanya itu diacak gitu. Nah, misalnya kan
baitun rumah. Misalnya baitun yang baitun itu di atas di nomor 1, nah rumahnya itu nomor 3 misalnya kayak gitu. Sedangkan yang nomor 1 itu nama ya maksudnya digabungkan lah, maksudnya dijodoh-jodohkan kayak gitu, miranya nyari apa sih artinya yang sama gitu, maksudnya artinya yang benar kayak gitu. Kemudian menyusun kalimat. Jadi kalimat itu misalnya kan ada kalimat nih, kalimatnya itu diacak gitu, diacak. Nah, sama siswanya itu si gurunya itu menyuruh kepada siswa itu untuk disusun dengan kalimat yang benar gitu. Jadi si kalimat-kalimat itu yang asalnya acak jadi harus tersusun dengan benar kayak gitu. Kemudian ada yang memberikan syakal. Nah, kalau memberikan syakal ini kayak misalnya kayak kita gundul lagi ya, maksudnya Arab gundul gitu. Jadi semua si guru itu memberikan menulis bahasa Arab misalnya gini, tapi itu tuh belum dikasih syakal. Nah, sama si siswa itu dikasih syakal. Terus syakalnya itu harus sesuai dengan kaidah nahwu dan sorob kayak gitu. Oke, yang ketiga yaitu ada bentuk tes bunyi atau disebut dengan aswat. Nah, beberapa contoh tes bunyi bahasa Arab dapat dilakukan untuk mengukur kemampuan mengenal dan membedakan bunyi bahasa. Jadi kayak ada yang jadi di sini tuh ada beberapa juga. Jadi ada yang membaca dengan suara yang nyaring. Jadi bentuk tesnya itu kayak gitu. Bentuk tes bunyinya itu ada yang membaca dengan suara yang nyaring, ada yang membedakan bunyi bahasa yang mirip. Kayak misalnya gini. Jamal sama Jamal gitu kan. Kalau Jamal biasa itu kan artinya kan unta. Kalau misalnya Jamal itu kan artinya bagus atau kecantikan atau indah atau apalah. Karena itu. Jadi membedakan bunyi huruf yang mirip gitu. Jadi kan itu mirip ya sebenarnya cuman beda. Maksudnya kalau Jamal itu tanpa alif ya panjang gitu biasa. Kalau Jamal kan itu panjang jadi ada alifnya gitu. Jadi harus bisa membedakan si bunyi bahasa Arabnya. Gitu. Kemudian ada juga melafalkan kata-katanya. Jadi dilafalkan kata-katanya itu termasuk dengan bentuk tes bunyi. Nah, oke. Selanjutnya yaitu ada tes kemampuan keterampilan bahasa Arab. Nah, di dalam tes kemampuan keterampilan bahasa Arab ini juga ada beberapa poin. Itu yang pertama seperti tes keterampilan mendengar atau disebut dengan maharatul istima. Nah, jadi di dalam tes kemampuan keterampilan mendengar itu ada beberapa bentuk tes yang dapat digunakan dalam mengukur kemampuan mendengar bahasa Arab. Jadi kayak mendengar dan membaca, didikte dan mendengar. Jadi kan didikte itu kan apa sih? Mendengar kan? Maksudnya sambil mendengar juga kan. Terus ada menyimak, langsung kita tuh menyimak dari kata-kata yang sama orang dikatakan. Terus diingati gitu, diingat hasil pendengaran itu. Terus ada yang mengidentifikasi bunyi, ada yang membedakan bunyi yang mirip kayak tadi ya, Jamal sama Jamal gitu. Terus ada yang mengungkapkan kembali kayak misalnya itu mah kayak mufradat lagi, maksudnya yang tadi misalnya baitun rumah nah, kayak gitu. Itu kan sambil mendengar gitu, sambil mendengar juga tapi diungkapkan kembali. Yang kedua yaitu tes kemampuan membaca atau maharatul qiraah. Nah, di dalam tes kemampuan membaca ini pada dasarnya mengacu pada sasaran yang sama dengan tes menyimak,
dalam memahami wacana yang diungkapkan secara lisan. Nah, secara garis besar tes membaca ini dapat dibagi atas dua jenis, yaitu jadi ada dua jenis nih. Ada yang tes membaca oral, ada tes membaca pemahaman. Kalau tes membaca oral atau mekanis ya, ini tuh meliputi kayak melafalkan bunyi huruf, membaca muqatta'iyah atau berdasarkan suku kata, membaca kata per kata, dan membaca per kalimat. Jadi baru maksudnya standar lah, maksudnya baru awal-awal kayak gitu. Nah, kalau misalnya tes yang kedua itu ada yang tes membaca pemahaman, yaitu ini mah udah mulai memahami, jadi memahami pertanyaan, memahami bacaan, meringkas bahkan seperti itu. Kalau misalnya tadi kan cuma baru bisa melafalkan bunyi aja, kalau yang membaca oral tuh. Kalau misalnya mau baca pemahaman, jadi emang udah bisa dipahami gitu. Si kemampuan membacanya. Nah, yang ketiga yaitu ada tes kemampuan berbicara atau maharoh al-kalam. Nah, maharoh al-kalam ini ada beberapa tingkatan juga. Kayak ada tingkatan untuk pemula, tingkatan menengah, dan tingkatan untuk lanjut. Nah, kalau tingkatan untuk pemula ini seperti kita tuh berbicara itu pengulangan atau menirukan kayak tadi. Kayak misalnya kolamun pulpen ya, itu kan diulang-ulang gitu kan. Nah, itu menirukan berbicara gitu. Kita tuh berbicara terus menyebut nama benda yang ditunjukkan kayak tadi si pulpen itu kayak gitu berbicara. Terus ada tes ingatan. Terus ada yang membaca teks. Nah, membaca teks itu kan termasuk ke kemampuan berbicara ya. Terus melengkapi kalimat, merubah pola kalimat, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Kemudian, kan tadi tingkat pemula. Nah, kemudian ada tingkat menengahnya yang lebih tinggi lagi. Yaitu ada yang kayak mengungkapkan perasaan pribadi, memberikan komentar, menggabungkan beberapa jawaban menjadi cerita. Nah, kalau tadi kan kalau misalnya pemula baru bisa menirukan aja nih gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang menengah, nah bahkan bukan hanya bisa menirukan saja, tapi dia bisa ikut berkomentar. Itu untuk tingkat menengah. Nah, setelah tingkat menengah ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkat lanjut. Nah, kalau misalnya untuk tingkat lanjut, yaitu seperti udah kayak bisa mengarang gitu, mengarang lisan. Jadi, kita tuh berbicara tapi sambil mengarang. Jadi, berimajinasi lah, bercerita gitu kan. Atau menceritakan peristiwa atau pengalaman berkesan kita gitu. Itu sudah di tingkat lanjut gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada tes keterampilan menulis atau disebut dengan Maharoh Alkitab. Nah, di dalam Maharoh Alkitab ini ada 3 ya. Ada 3 poin juga, yaitu menulis mekanis, menulis terbimbing, dan menulis bebas. Nah, kalau misalnya untuk menulis mekanis adalah kemampuan menulis yang sangat mendasar di mana siswa dituntut untuk bisa menulis huruf-huruf Arab dengan benar, menulis kata-kata dengan memperhatikan teknik penyambungan huruf, dan menulis kalimat. Jadi ini mah emang baru mendasar banget gitu. Jadi cuman untuk bisa menulis huruf-huruf Arabnya aja gitu. Nggak terlalu tinggi, jadi baru mendasar. Nah, kemudian ada nih yang menulis terbimbing. Kalau menulis terbimbing, ini tuh udah bisa mengurutkan kata-kata acak menjadi sebuah kalimat yang kayak tadi kata-katanya tuh diacak. Nah, kita itu bisa menyusun, jadi mengurutkan si kata-kata itu tuh dengan sebuah kalimat gitu. Kalau tadi mah kan cuman kalau yang mekanisme kan baru bisa
menulis huruf-huruf Arab dengan benar aja. Nah, kalau ini mah udah bisa mengurutkan kata-kata gitu dengan yang asalnya kalimat itu acak. Nah, yang terakhir itu menulis bebas atau mengarang. Nah, menulis bebas sama mengarang itu sama kayak tadi, kayak di kemampuan berbicara, yaitu yang tindak lanjut. Kalau misalnya tadi kan, kalau tindak lanjut itu kan kayak misalnya kemampuan berbicara itu kan kayak mengarang lisan, maksudnya mengarang tapi berbicara. Nah, kalau yang tes keterampilan menulis itu mengarang tapi dituangkan dalam tulisan kayak gitu. Itu yang disebut dengan menulis bebas atau mengarang. Nah, mungkin cuman sampai situ saja. Selanjutnya yaitu ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya ya adalah evaluasi adalah proses penilaian dan pengukuran untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab sangat penting diselenggarakan untuk mengetahui tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Dalam pembelajaran bahasa Arab yang menjadi objek evaluasi adalah komponen bahasa. Gitu ada aswat, mufrodat, dan qawaid. Nah, dan keterampilan berbahasa itu ada istima, kalam, kiroah, dan kitabah. Dan alat evaluasi ada yang berbentuk tes dan juga non-tes. Terus ada beberapa komponen bahasa yaitu kosakata, tata bahasa, dan bunyi. Selain itu juga ada kemampuan keterampilan berbahasa Arab yang meliputi keterampilan mendengar, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Nah, mungkin sampai situ saja pemaparan dari kami, yaitu Saudari Ulfah dan saya, Sela. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Diakhiri cukup sekian, yaitu syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya jangan susah-susah ya, baterainya lemah.